Trek tek tek trek sana tek. Bang Moto. Akang mangga naros wae atuh neng jawab. Akang mangga naros ae. Mangga naros wae akang. Jangan kasampoyongan kemasukan jurik akang. Kumaha damang bleguk sia akang kasurupan jurik. Oten kumaha kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai Anandar teh di palih mana? Di palih kenca juragan. Di palihan Aris. mana? Kumaha damang. Alhamdulillah. Palih mana Salam-salam. Narus wae tuh. Narus wae tah kayak oten. Kumaha eta oten tanya. Palih mana kumaha ya teh? Urang palih kenca, ieu palih kumaha? katuhu. Iya, Mana pakai di daerah tuh. mana gitu. Abdi mati Kuningan Jawa Barat. Abdi teh Juragan. Ternate. Abdi Abdi di Tasik. Ternate. Oh, di Tasik. Mohon abis sok Abdi eta di naros. Abdi eta di naros kakang. Akang kumaha? Abdi eta di naros sama si akang Ini di alirang palih ari mana akang. Umi? Abdi salah, teh. Omi, Walan. salah nanyanya, bukan di palih mana, kawitna di mana? Kawitna di mana? Iya kesopan Wah, atuh. palih mana? Di palih mana kawitna mah di mana? sebelah mana? Kamu dari sebelah mana? Nah, ada emang Kawitna- orang sini mah gitu. Sebelah naon? Oh, gitu. Sebelah naon gitu. Ari, Ya jadi mah baiklah kawitna di mana? saudaraku Roma Romi Siap. Seroma Romi One High ya. Hari ini kita mau penginjilan atuh Bunda Gembala. Mau penginjilan sama teman-teman kita Karesteng. Kita mau bertanya apakah Yesus ini berdosa? Kumaha eta Tuhan kok berdosa? Kumaha eta? Ya. Abi mah ya ketawa di luar. Ya. Bangga, Kita bangga. berdoa dulu, kita berdoa. Enggak, kita Silakan. ngaji dulu sedikit ya. Boleh. Mungkin saya silakan. biar tenang kita baca Al-Qur'an dulu ya. Siap. Ini nih Quran surat Maryam nih 30 sampai ini. Aku udah siapin ayat sendiri. Oh iya, boleh. Aku mau ngaji, suaraku nggak bagus. Jangan loh, jangan karena suara nggak bagus jadi nggak ngaji. Nggak maksudnya, bukan karena nggak suara. maksudnya aku tau. mau mengaji di apa? Mau apanya show false. Cuma suaraku kurang bagus. Boleh Jangan ngaji banyak sendiri aja. alasan. Jangan banyak alasan. Alasan itu diada-adain mah ada aja. Yang ngaji aja. Iya, Ustazah, Iya, siap. aku nyanyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kenapa saya bacakan ayat Al-Quran ini? Untuk mengingat terus bagaimana saudara kita di Palestina, mereka sedang menghadapi, kalau kita katakan ujian mungkin boleh, karena mereka adalah orang yang sebaik-baik iman yang mungkin di antara kita. Mereka digempur, mereka mencari makan, mereka dibunuh, mereka dijajah hak hidupnya sama mereka orang-orang yang mengaku keturunan umat pilihan. Ingat ayat ini mengatakan bahwa Allah berfirman kepada para malaikat, Allah hendak menjadikan khalifah di bumi dari kalangan kita manusia. Maka saya, Anda, kita semua ini adalah khalifah. Antum khalifah untuk keluarga antum, saya khalifah untuk diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu lebih berat daripada memimpin orang lain. Berbuat adil untuk diri sendiri lebih berat daripada berbuat adil kepada orang lain. Saya adalah musuh terburuk sepanjang masa untuk diri saya sendiri. Hawa nafsu saya, diri saya adalah musuh terburuk bagi diri saya sendiri.
Maka saya mengajak teman-teman semua, mari lantunkan doa kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk saudara kita yang di Palestina. Mari berdoa semoga terhenti kejahatan-kejahatan yang mengklaim diri memperbaiki bumi sementara mereka merusak peradaban. Itu kejahatan-kejahatan dari orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah karena lisan dan perbuatannya. Doakan saudara kita, semoga mereka dikuatkan, semoga mereka diberikan terus semangat dalam relung hati dan jiwanya menjaga Baitul Maqdis yang Allah pernah sucikan untuk Nabi kita. Ada di situ Nabi Sulaiman, ada di situ Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, ada di situ Nabi Daud. Insya Allah doa kita yang tidak seberapa ini mungkin bisa menembus langit sehingga mungkin mereka tidak diselamatkan secara jasadnya tapi mereka dikuatkan untuk terus mengobarkan semangat jihadnya sehingga memberi pelajaran kepada kita bahwa ketika iman ada di dada, mati pun menjadi cita-cita. Insya Allah. Oke. Kita lanjut hari ini, kita tetap membahas tentang Yeshua HaMasyiah. Kenapa? Mungkin teman-teman Kristen bertanya. Sebenarnya pembahasan tentang Yesus ini adalah pembahasan yang memang adalah permasalahan. Kenapa? Sejak mulai kehadiran Yesus sampai detik ini kampung halamannya bermasalah terus. Makanya saya bertanya, kalau umat Kristen ini mengklaim Yesus adalah orang yang membawa damai ke dunia, kenapa seolah-olah dia adalah menyebar kutukan dengan kampung halamannya sampai detik ini tidak ada yang nyaman tinggal di sana kecuali dipimpin oleh khalifah. Perang salib, perang Yahudi dan orang Islam sekarang di kampung halaman Yesus. Ada apakah gerangan saudaraku? Kenapa tokoh sentral umat Kristen yang dikatakan Tuhan hadir ke dunia di Yerusalem bukan membuat damai Yerusalem, tapi justru semakin hancur dan kacau. Mulai dari dijajah, kemudian Raja Titus memporak-porandakan. Kemudian apa? Terjadi perang berdarah sepanjang masa yang sangat mengerikan. Perang salib. Pertanyaannya adalah, kalau memang Yesus ini adalah sosok yang tidak terkutuk dan tidak pernah berdosa, kenapa tidak ada implikasi baik yang bisa kita rasakan hingga detik ini dengan hadirannya yang pernah tinggal di di dunia ini? Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, apa yang tidak dirasakan? Ilmu pengetahuan sampai kepada kita, bahkan sampai menyapu Eropa. Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang bahkan berpengaruh nomor 1 menurut Michael Hart. Maka pertanyaannya, Kenapa Yesus dikatakan Tuhan sementara dia dijadikan berdosa, terkutuk? Bahkan adakah implikasi kebaikan dari kehadiran Yesus yang terasa bagi peradaban? Marilah saudaraku, teman-teman Kristen, berdiskusi dengan jiwa lapang, hati tenang, jiwa bersih, dan tidak memiliki kebencian. Tenangkan jiwa kalian. Kalian anak-anak Theos, punya Roh Kudus dalam jiwanya, sementara kami hanya hamba Tuhan. Seandainya yang boleh tantrum itu kami, jangan kalian. Karena kalau kalian tantrum, jelek Tuhan kalian. Masa Tuhan dalam diri kalian ikut tantrum? Kan gitu. Nah, seperti itulah kira-kiranya teman-temanku, diskusi prolog Uniriva kali ini, Ibu Gembala. Ya, mungkin anak-anak Gembala terlaknat ada yang mau disampaikan. Silakan, Salpasar Ibu. Anak-anak domba terlaknat. Anak Tuhan. Anak bunda, anak bunda. Kalau ngomong sama Bapak Gembala itu sopan ya Uni. Itu tali Roh Kudusmu kelihatan. Aku bisa melihat karena aku punya Roh Kudus. Udah kenaikan. Tali rohani. Tali rohani ya, tali rohani. Udah makan rohani kau, Dek? Udah tadi, darah Paulus. Udah pacaran rohani juga? Belum, ketiduran tadi aku. Ya, jadi begini ya. Jadi saudaraku, kawan-kawan Kristen, kami tidak sedang tidak sedang mencari musuh. Kami mencari pertemanan ya. Jikalau seandainya kalian berkenan, silakan di sini menjadi sahabat saya untuk berdiskusi, memfungsikan akal sehat.
Jangan kalian itu marah-marah saja. Mari kita diskusi baik-baik. Misalkannya begini, kalian bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, kalian menjawab. Kalau memang kalian tidak insecure dengan agama kalian, kalau memang umat Kristen tidak pernah insecure dan percaya bahwa Kristen adalah jalan kebenaran, saya yakin tidak ada umat Kristen yang risih ketika membicarakan agama di ruang publik. Kenapa? Karena percaya bahwa Kristen adalah agama yang benar. Maka saya menunggu saudara-saudaraku, umat Kristiani di seluruh alam semesta, baik dari Bukit Golgota sampai Papua, silakan hadir ke sini. Mari kita diskusi dengan sukacita, tertawa-tawa bersama, jangan mengamuk-ngamuk seperti kesurupan hantu belau. Nanti saya turunkan. Begitu ya. Hei kakak, jangan begitu, kakak bilang. Kenapa maju filter? Kenapa kakak? Naik dek. Di sini adekku maju filter, naik boleh diskusi lintas agama. Saya bukanlah orang yang memusuhi kalian. Saya adalah orang yang ingin berteman, menjadi teman diskusi, teman memfungsikan akal, tidak mengajak kalian masuk ke Islam. Agama Islam bukan agama yang disodor-sodorkan, tapi agama Islam agama pilihan. Kalau orang berakal pasti pilih Islam. Kalau kalian tidak butuh agama Islam, Islam lebih tak butuh dengan kalian. Tapi ingat, hidup hanya sekali. Nanti ketika kalian sudah mati dan dibangkitkan, kalian tidak bisa kembali. Ya, penyesalan akan teringang. Kalian akan terngiang-ngiang wajahnya Yonatan Nandar yang monyong-monyong seksi. Kalian akan terngiang dengan Salpa Seribu ini walaupun mukanya agak peta, tapi masih sudah sedikit lonjong karena udah nggak makan babi. Ya, kalian akan terngiang-ngiang dengan suara saudara-saudara kita para apologet. Ya, walaupun saudara kita Salpa Seribu dulu pernah makan babi, tapi sekarang sudah berhenti karena dia sudah berubah menjadi fitrah sebagai seorang muslim yang kata Yesus, jangan memberikan yang kudus ke dalam mulut anjing dan babi. Kalian malah masukin anjing dan babi ke dalam mulut, menyampurkan anjing dan babi bersama Roh Kudus dalam diri kalian. Kenapa kalian itu? Marilah kita diskusi dengan baik-baik. Jangan marah-marah, tidak baik. Gara-gara si babi jadi kena aku ya Uni ya. Ya intinya saudaraku Ini- Salpa Seribu ya. Apa? Sorry aku interupsi. Ada yang minta nomor? Boleh. Uni, WhatsApp, kasih. Waduh, jangan lamar aku dulu bang. Ada belum siap? Enggak, aku kan kemarin kan Iya, aku iya. dikasih sepatu tuh sama bos sepatu, ya kan. Wah, dikasih dikasih sepatu. Oke, sepatu. boleh. Silakan nomornya telepon. Dikasih 3 ada 5 nomor HP aku kasih semua. Mana tahu 5 nomor telepon dikasih sepatu 5-5-nya. Jangan lupa. Aku kan Ya. pengen olahraga, ya kan. Dibeliin sepatu sama bos sepatu nih dari Malang kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah. Ya. Silakan Ini, Bos lanjut. Malang Ini ditunggu pengen kiriman sepatu, baju, tas. Ya, Bos Malang kiriman sepatu, jilbab, baju boleh kirim banyak apa apa. Dari Probolinggo kalau tidak salah. Lanjut. Ya, silakan Probolinggo ya. Lanjut. Nah, kita materi kita nih. Saya mau memaparkan materi dulu. Iya, lanjut Salpa Seribu dulu sebelum ini masuk ke materi kita. BTL aku yang Uni. Oke teman-teman, begini. Saya mau menyampaikan beberapa materi ya. Sebenarnya saya mengklasifikasikan materi kristologi ini ada beberapa. Materi untuk teman-teman yang pemula, ya maksudnya adalah orang Kristen yang pemula yang ingin belajar tentang kekristenan dari saya. Ya karena saya lebih jujur ya. Pendeta itu biasanya nggak jujur. Unirifa lebih jujur menjelaskan karena Unirifa sudah belajar 6 tahun bersama teman-teman Kristen. Misal, teman-teman ingin belajar tentang esensi kitab suci, esensi ketuhanan, esensi hukum-hukum, esensi bagaimana kemudian yang namanya nabi. Contoh, kalian harus bisa menjawab sebelum kalian masuk diskusi dengan kami umat Islam, carikan jawabannya. Kenapa agama Kristen dikatakan agama kasih? Karena sepanjang sejarah, faktualnya, dengarkan baik-baik. Kenapa saya menggugat bahwa ada orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristen ajaran kasih? Saya tidak sepakat dengan hal itu. Pertama, bagaimana mungkin Kristen dikatakan agama kasih, sementara Kristenlah agama yang membunuh Tuhan? Kok kasih? Yang kedua, masa simbol terkutuk, simbol kutukan jadi simbol kasih, salib? Yang ketiga, Yesus ketika perang dunia pertama, perang dunia kedua, padahal yang lagi perang anak-anak tewas tuh, kenapa dia nggak turun menyelamatkan? Nah, terus
sepanjang sejarah peradaban, teman-teman kalau lihat sepanjang sejarah peradaban, yang banyak membuat kerusakan peradaban ini kok anak-anak teos gitu. Kenapa anak-anak teos? Di mute dulu yang teleponan ya. Contoh, kalau teman-teman lihat pertama sekali itu terjadi perang, ya, perang salib, perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian Holocaust, genosida. Rata-rata pelakunya anak-anak teos. Pertanyaan saya, apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Lanjut, apa alasan Yesus dikatakan Tuhan? Lanjut, apa alasan Bible dikatakan suci? Apa alasan Kristen dikatakan jalan kebenaran? Nah, itu yang kami ingin tahu sebenarnya, saudaraku. Kalau pertanyaan itu dilemparkan kepada Unirifa bisa menjawab. Bisa menjawab. Nah, mari kita diskusi baik-baik. Jangan marah-marah. Tidak baik untuk kesehatan. Jaga kesehatan kita, ya. Kalau kita banyak marah, banyak mengumpat, hati kita kotor. Ketika hati sudah kotor, maka seluruh badan pun akan kotor nanti. Maka mari kita diskusi bagus-bagus. Buka pikiran, tenangkan jiwa, lapangkan dada, kencangkan ikat pinggang, pegangan yang kuat, diskusi bagus-bagus. Siap anak-anak Bunda? Mari kita, kalau ada yang mau naik silakan naik. Bunda menunggu kalian di sini. Bunda pengembala siap untuk berteman dengan kalian dalam memfungsikan akal sehat supaya kalian selamat dan tidak tersesat. Kurang lebih seperti itu. Silakan disapa saudaraku Yonatan Nandar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Felix, apa kabar? Iya, izin Bang Andar semuanya ya. Siap, boleh. Izin nambah follower dulu, ini akun baru saya, Bang Andar. Siap. Boleh. Jenny Smith, naik ke atas ya, brother. Kita sapa dulu Luke nih. Halo Luke, Muslim non-Muslim Luke. Halo Luke. Passwordnya kalau Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kristen terkutuklah yang mati di tiang salib. Itu passwordnya ya. Passwordnya kalau Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kristen passwordnya terkutuklah yang mati di tiang salib. Boleh passwordnya itu? Boleh nggak? Boleh. Halo Luke. Kristen kalau ditanya Halo, Kristen langsung assalamualaikum. passwordnya. Cuman mau nyimak aja di bawah tadi, naik nih. Waalaikumsalam. Naik. Oke. Terima kasih Luke. Boleh nggak kayak gitu teman-teman Kristen? Boleh nggak? Boleh ya. Boleh Uni. Kalau teman-teman Boleh. Kristen, misalkannya ditanya passwordnya apa? Terkutuklah yang mati di tiang salib. Kalau Islam, passwordnya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Kalau misalkannya passwordnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, gitu ya. Yo, ayo ulangi. Kalau seandainya Islam, passwordnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau orang Kristen ditanya passwordnya apa? Terkutuklah yang mati di tiang salib. Sepakat? Sepakat ya? Sepakat. Teman-teman ketik sepakat. Jangan lupa Sepakat follow ya? Ustaz Felix. Sepakat. Ya, mari kita sapa. Halo Nazaret. Kalau saya tanya agama apa, langsung passwordnya ya pilih di antara keduanya. Kalau Islam, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau Kristen, terkutuklah yang di tiang salib. Boleh ya? Agamanya Islam atau Kristen Nazaret? Passwordnya? Nabi Muhammad keluar dari goa. Oh ya. Ya sama Nah, kayak Yesus keluar apa? dari goa juga. Nah, sama tahu ya. Nah, kau tadi Sama. bilang Yesus keluar gua juga. Kristen Yesus Sama kayak bunuh Yesus Tuhan. juga keluar. Siapa? Hah? Iya, Pakai otak iya, lah dijual. Uniripa. Kau Satu-satu tadi udah. bilang Uni aja, Kristen besar. bunuh Yesus. Kapan ada Yesus Kristen di Yesus? Coba Ya. ngomong pakai Oke, otak boleh lah. saya menjawab? Jawab Ya enggak, lah. saya ngomong pakai mulut. Pakai otak nggak bisa Ya, ngomong. Masa otak pakai otak ngomong? kau. Yang ngomong mulut. Iya, mulut yang mulut. Oke, saya jawab ya. Nazaret ya, anak Ya. bunda. Anak bunda, anak bunda, tenang. Jangan Ini marah, cantik. anak bunda. Nanti anak kejang. Jawab aja. Ya, boleh bunda ngomong? Boleh bunda ngomong? Boleh bunda ngomong, nak? Oke, anak Theos, bunda akan menjawab pertanyaan anak Theos. Siapakah yang mengatakan Yesus dibunuh orang Kristen? Orang Kristen yang mengatakan anak Theos. Karena Mikana berkata, gara-gara kita Yesus mati.
gara-gara dosa kita. Gara-gara kalian lah Yesus dibunuh. Anak-anak Theos. Kata kalian. Itulah otak kau itu, yang separuh itu. Pemahaman kau separuh. Kayak hadis Nabi. Alah. Pakai otak lah, Bunda Pak. kenapa? Pakai mulut kalau ngomong susah, pakai otak gimana coba ngomong pakai otak? Pakai mulut kalau ngomong itu. Kau memalukan. Memelukkan, memalukan. Bukan, lanjut. Lanjut apa? Anak bunda, jangan marah, jangan kejang. Anak bunda, kamu kok kesurupan setan. Jangan ya. Bikin diri cantik. Iya. Manis saya nggak cantik, saya manis, absolut, no debat. Jangan puji diri. Anda Kau kayak bunda. triplex. Mana ada ke triplek? Udah bohai gini dibilang kayak triplek. Nak aja kau bilang kayak triplek. Kau nggak lihat tubuhku bohai gini, kayak model gini bentukku. Gimana? Model gini Itulah. bodiku atas bawah gini. Kau nggak tahu aja kalau aku udah olahraga. Kau kulibaskan Bergidik kita lihat muka kamu bergidik. Alah, kau bergidik, bilang aja kau betah di sini duduk. Lanjut, apa pertanyaannya anak Theos? Anak Theos kelakuan Tanya. dajjal. Hadis mana? Hadis? Tanya. Iya. Hah? Iya. Mau ditanya. Iya, kau bertanya aja lah anak Di Quran, Theos. di Quran mana harus sunat? Hari Di sunat. Quran mana hari sunat? Yang ada hari Jumat. Hari Jumat nggak ada. Mana? Surah berapa? Bilang. Nggak ada. Jangan Nggak ada hari pakai sunat. Nah, yang ada tuh sudah lah. Enggak ada biar kebohong ada. semua. Kasihan. Kasihan. Tidak ada tuh. Kenapa Tidak kalian ada sunat? tuh. Kenapa sunat? Sunat lah. Ada Ya, perintah. lalu Ya, lah. mengikuti milah Abraham toh. mau tuduh orang iman kepo Tuduh dan siapa, Alkitab toh? tiap hari. Kepo. Ya, kau kepo. Kau Apakah belajar kau bahasa kepo Arab kayak kau punya padaku? umat. Kepo. Keponya kau kepadaku. Kau kenapa Nazaret? Kenapa ini? Jangan. Udah lanjut. Jawab aja lah, Ripa. Apa Nazaret? Apa anak Theos Di surah kelakuan setan? berapa? Muhammad suruh sunat. Di surah berapa? Nggak ada. Itu aja. Jawab. Al-Quran itu Gampang kok. bukan perkataan Nabi Muhammad. Perintahnya Lalu adalah siapa? ikuti. Ya dengarkanlah dulu. Perkataan Kau pun siapa? telinga kau kemasukan monyet. Ini juga stiker, jangan di depan mukaku lah. Keluarkan dulu stikernya dulu, merusak peradaban nih, hilang nih. Gini loh, Nazaret, coba tenangkan jiwamu dulu ya. Kalau Roh Kudus tidak mampu menguasai dirimu, kau kuasai Roh Kudusmu. Kalau nggak kami yang mute Roh Kudus nanti. Boleh ya saya bicara? Oke. Silakan. Ketawa. Oke, gini loh, anak Theos, dengar baik-baik, Bunda bicara ya. Perintah eksplisit dalam Al-Quran itu adalah kami disuruh mengikuti milah Abraham. Milah dalam kaidah Islam dan Arab Abraham artinya apa itu syariat. Ibrahim? Abraham dialek apa Ibrani. Ibrahim? Yang penting Ibrahim dalam bahasa Arab, Abraham dalam bahasa Ibrani, nggak ada Ibrahimos. Bahasa Yunani nggak ada. Kau dengar dulu lah Bunda bicara. Kalau kau anak Theos lagi bertanya, kan sempot kau kan kena kutuk kau. Tuh banyak ketawa, langsung kau keluar. Silakan. Keluar gigimu, nggak keluar gigimu, cari dulu gigi. Ya udah ya, Bunda ngomong, dengarkan Bunda baik-baik. Diam dulu ya. Jangan kau durhaka, aku kutuk kau jadi batu nanti ya. Dalam Al-Quran itu anak Theos, Batu hitam. kami Iya, aku kutuk kau jadi batu hitam nanti ya. Di dalam Al-Quran perintahnya adalah kami mengikuti milah Abraham. Dalam istilah bahasa Arab, milah itu artinya syariat. Tapi di dalam istilah bahasa Ibrani, milah dari kata mol itu artinya khitan, sunat. Jadi pada dasarnya
Orang-orang Yahudi ketika kami diperintahkan ikut milah Abraham, mereka paham maksudnya kami mengikuti apa yang dijanjikan oleh Tuhan perjanjian lama dengan Abraham, yaitu perjanjian kekal yang tak mungkin dibatalkan, yang tidak akan dibatalkan. Syukur Nah, alhamdulillah. perjanjian yang dibatalkan oleh Kristen melalui kerjaan Paulus itu justru digenapi oleh umat Islam. Nah, jadi Ya. kalau Nabi Muhammad itu tidak ada di dalam Al-Quran perkataannya, adanya di dalam hadis. Maka Nabi Muhammad mengatakan fitrahnya seorang muslim itu salah satunya ada berkhitan. Itu adalah perintah. Jadi tolong anak Theos, kalau bertanya pertanyaannya yang mengedukasi lah. Nah, anak Theos kenapa Tuhannya bersunat, anak Theos tidak bersunat? Kenapa? Kok seperti penyembah pagan yang berkulup? Kata Yesaya, kitab Ulangan, Kejadian mengatakan barang siapa yang tidak bersunat harus dimusnahkan. Kenapa anak Theos tidak bersunat? Tuhannya aja disunat. Kenapa? Udah saya jawab. Karena memang Khadijah jawab juga lah. senang yang berkulup. Karena Ah, ini Khadijah senang penghujat. yang Sudah berkulup. turunkan Gus Yunat. Ini itu orang bodohnya. penista ini nggak perlu didengarkan. Penakut kau. Kau kalian Iya takut pengecut. aku. Ya. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 140, kalau kalian berdakwah misalnya apa, kalau ada orang yang mengolok-olok ayat Al-Qur'an, menolak Al-Qur'an depan kalian, buang, tinggalkan, jauhkan. Kalau mereka masih satu tempat dengan kita, kita dikumpulkan bersama orang munafik dan orang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Kita berusaha bicara dengan bil hikmah, dengan baik-baik, tapi anak Theos kesurupan roh setan, biarkan mereka tetap kesurupan setan. Kita tidak butuh mereka karena mereka tidak berilmu. Kita butuh menyampaikan. Kita tidak butuh mereka untuk mendengarkan, tapi kewajiban dakwah sama kita hanya sekedar menyampaikan. Tidak perlu kita dengarkan omongan pemakan babi, pemakan anjing yang berbicara menggunakan roh setan dalam dirinya. Tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya buat peradaban. Marilah kita memuaskan birahi. Saya salah baca barusan. Marilah kita bersama diskusi baik-baik. Jangan kita berdiskusi dengan hati yang benci, penuh kebencian. Nggak ada gunanya. Jadilah manusia, ya. Ngobrol bagus-bagus sebagaimana manusia bicara, ya. Kita tidak butuh pemakan anjing dan pemakan babi untuk berbicara mengeluarkan uap aroma bangkai dalam mulutnya, merusak polusi udara dan peradaban. Baik, kita sapa selanjutnya kerja kosal. Sapa dulu orang-orang ini. Aku ngelek sebentar. Hai kau. Halo, Ya, silakan, STT. Mas. Udah pasti Kristen kok kan memakan babi kok kan. Passwordnya bilang darah Yesus. Bang Iwan. Nggak gitu, Sal. Ustaz Pelit, ini double. Bentar, Sal. Nggak gitu cara menyapa tamu itu, ya. Gua ajarkan kode cara menyapa tamu. Ajarin dulu. Selamat. Ya, Kurang gini sopan dia, ya. kurang sopan. Selamat ya. Kurang sopan ini Sal Pasar, biar Bunda Gembala ajarkan dulu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dijawab ya. Islam atau Kristen? Kalau Islam passwordnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau Kristen passwordnya terkutuklah yang mati di tiang salib. Oke, Islam atau Kristen? Passwordnya? Kristen. Shalom. Passwordnya Shalom. Apa terkutuklah yang kabar? mati di tiang salib. Passwordnya itu, Pak. Shalom. Apa kabar? Pak, bacalah Biblemu. Terkutuklah yang mati di tiang salib, begitu. Malu dia baca kitab sucinya ya. Ya, Shalom. baik. Apa kabar? Pak Preming, dosen yang mengajarkan bahasa roh di kampus-kampus STT TikTok ya. Di mana dosen ini satu-satunya dosen yang kadang tidak mengerti dengan yang dia ucapkan, tapi nggak apa-apa. Biarkan dulu di sini. Stand by. Oke, Iwan Pila passwordnya Islam Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau Kristen terkutuk yang mati di tiang salib. Halo Iwan Pila, Islam Kristen passwordnya? Iya kak, saya Islam. Passwordnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin kak. Masya Allah, keren banget nih. Ganteng banget ya. Bukan Iwan Pila fotonya. ini, bukan Iwan Pila. Itu Iwan Pila. Bukan Bang Monto, itu Iwan Pila. Baik. Oke, di sini ada anak Theos yang sudah tua bangka ingin diskusi sama Ibu Gembala. Silakan anak Theos, apakah betul
Yesus yang adalah Tuhannya orang Kristen dikabarkan di dalam Bible memiliki dosa terkutuk di tiang salib. Apakah itu adalah benar atau itu hanyalah alegori atau arfiah atau apa yang Saya tadi terjadi? Kenapa kok tertarik bisa Tuhannya dengan orang Kristen Mila. itu terkutuk? Saya tadi tertarik dengan Mila Abraham. Kenapa? Kenapa dengan Mila? Karena kalian Mila Abraham sunat berdasarkan sunat Abraham. Sementara sunat Abraham itu dengan Mila Abraham yang diajarkan itu ada dua. Satu, disunat pada umur 100 tahun, 90 tahun. Kedua, disunat pada 8 hari. Nah, kalian disunat di mana nih? Milahnya kalian ikuti yang mana nih? Oke, aku jawab ya. Iya, aku jawab. Makanya Preming, kalau udah tua, nggak pernah belajar, jangan sesat yang nyata. Milah dalam bahasa Arabnya itu didefinisikan sebagai syariat, aturan. Nah, kami bukan ngikuti Ibrahim dalam artian syariat yang pada waktu Ibrahim umur 100 tahun disunat, bukan begitu. Walaupun dibolehkan. Salpasar ibu bertobat di umur 100 tahun boleh bersunat, nggak masalah, nggak diharamkan. Nah, bahkan di dalam kitabmu, Ismail umur 16 tahun, Ishak umur 8 tahun, Abraham umur 100 tahun. Artinya boleh. Mau kau lansia, mau kau tobat di umur ke 100 tahun pun Pak Preming, walaupun sudah alot itu barang dipotong sama kampak nggak bisa, masih boleh kau bersunat. Karena apa? Yang penting kulupmu dibuang, kantong najismu dibuang. Tidak ada di dalam kitabmu diwajibkan umur sekian, diwajibkan umur sekian. Nggak ada. Yang paling penting itu kantong najismu dibuang, Preming, biar bersih. Emang ada Anda, kantong najis ya? lanjut. Ada kantong najis ya? Itu kulup kau kan najis itu, Pak. Oh, Saya pernah membaca artikel berarti kesehatan. Dengar Allahmu- dulu lah. tar dulu Rita. Jangan Berarti jangan menghujat lah. kalau kamu pencinta Dengar dulu. kantong najis Dengar dulu. Sejak kapan Tuhan saya pecinta? Yang pecinta kantong najis itu Tuhan kau. Kau tengok ketika Saul mau menikah dengan Saya tanya siapa? dulu si Pasar Diam Ibu. dulu. Pasar Ibu, Saya nggak suka kamu kalau punya kantong- diam dulu lah kau aku nggak suka orang tua kayak mamak-mamak mulutnya. Yang suka kantong najis itu Tuhanmu. Coba kau baca dalam kitabmu. Ketika Daud mau menikah dengan anaknya Saul ya, itu apa maharnya? Kulup. Kebayang nggak kau Daud, nenek moyang Tuhanmu pegang burungnya orang Filistin, dipotongin kulupnya satu persatu sebanyak 200. Kebayang nggak kau itu? Ah, itu yang suka kulup itu justru Tuhanmu dalam Bible. Di mana Rita, mahar Riva, Diam istri dulu saya lah, bilang Bunda gini. lagi menginjil Istri ini. saya tertawa bilang begitu. Aduh, Bunda Gembala lagi menginjili. Jangan bawa istri di sini. Kau ngaku-ngaku kau. Kemarin kau bilang kau rayu-rayu aku, Pak Preming. Kau bilang kau nggak punya istri. Sekarang kau bilang punya istri. Ibu, Pak Preming kemarin ngelamar saya, Bu. Bu, 3 bulan yang lalu dia. Bukan, waktu saya di Jakarta. Nih, ngaku-ngaku dia sekarang punya istri. Ada 3 hal Islam bisa berbohong diajarkan. Nggak ada. Kau pernah merayu-rayu aku dulu. Aku masih ingat waktu di Jakarta. Alah, Maksud yang tanya ceritamu diajarkan Pak Preming. ini. Istrinya Pak Preming. Jangan percaya sama Pak Preming. Dia suka gangguin saya. Ia meresahkan ini bapak-bapak aki tua nih. Ya, nih biar aja. Bener loh. Ibu nonton saya kan? Ibu lagi nonton saya kan? Suami ibu kegatalan sama saya pernah. Saksinya YouTube. Ibu lihat di YouTube tuh. Pernah dia kegatalan nih. Jangan percaya sama orang nih. Rasain kan bawa bini sih diskusi kemarin ngerayu-ngerayu gue lu. Lu bilang lu. Oke, kita lu lanjut cantik, kantong Lisa. ya. Kita lanjut kantong ya. Aduh, saya kalau lagi berkhotbah nih nggak suka lo diganggu-ganggu loh. Jadi di dalam Islam itu perintah eksplisitnya adalah mengikuti milah Abraham. Nah, milah atau syariat setiap nabi itu beda-beda Preming, tapi secara esensi, secara fundamentalnya sama, korelasinya ada. Ya, paham itu. Nah, tidak mungkin istilahnya ketika orang Yahudi diperintahkan merajam perempuan yang tidak perawan pada malam pertamanya, kau pikir kami ikuti? Enggak. Nabi Muhammad datang membawa ajaran syariat yang sama seperti dibawa oleh nabi-nabi terdahulu tapi relevan untuk zamannya. Ya, paham Nggak ini? capek kamu Misal nih, ngomong, Riva. Nggak capek ngomong kamu. Kecian aku lah. ini ibu pengembala. Memang sudah ditakdirkan aku menjadi ibu gembala. Nggak ada capek-capeknya. Aku nggak butuh perpuluhan kayak kau. Aku dari putih, diminum aku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ntar gua Udah datangin, Preming. rumah makan lo. Istri Pak Preming, tengok Pak Preming mau ngincar saya. Dia ketawa Rifa, ketawa. Karena dia lebih percaya kepada saya suaminya daripada si Rifa yang nggak capek-capek ngomong. Alah, kemarin Pak Preming bilang, saya ganteng loh Rifa, saya udah lihat kamu di Jagakarsa. Bu, ibu dibohongin tuh, Pak Preming tuh banyak main tuh. Suka goda-godain cewek tuh, saya yang mak-mak aja digodain. Udah ah. Ada Preming setan. udahlah. Cintamu tahan dulu lah, ada istrimu itu. Di hidungmu. Izin dulu nih Rifa ya. Izin dulu, Bos ya. Uni, aku izin mute sebentar ya, lagi mau Isya ya. Iya, Ya. berhubungnya teman-teman ya. Teman-teman Oke. yang ada di bawah Sehat selalu nih, saya mute ya. Siapa yang memandang. Minta tolong akun saya di follow dulu ya. Ini akun baru saya. Jadi silahkan di follow untuk mendukung dakwah tauhid kita. Silahkan di follow akun saya ya. Bagi teman-teman yang sudah follow akun saya, jazakumullah khairan kasiran ya. Terima kasih semuanya. Ya. Siap. Lanjut Uni Rifa. Ya, kita sapa. Preming diam dulu ya. Preming aku jujur aku pengen yang orang-orang Kristen yang mau belajar aja ya. Kalau penyesat nggak usah lah. Penyesat sana, pergi ke lubang tikus sana. Bani Katam Muslim non Muslim passwordnya. Ya, Bani Katam Muslim atau non Muslim? Halo, Bani Katam. Halo. Udah tua masih jerawatan, gimana sih? Apalah Preming nih lo. Ya, turun Bani Katam ya. Oh, Muslim ya, oke. Yang non Muslim aja, yang diskusi bagus-bagus aja ya. Bertanya saja, kalau mau menjelaskan harus pakai data. Ya, kalau kami umat Islam ini sudah terbiasa ya. Oke, saya naikkan satu-satu ya. Baik, teman-teman. Raspane, oke. Adi Sompit Lipan, Muslim non Muslim, brother. Muslim. Oh ya udah. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan, brother? Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Ya, selamat malam yuk. Oke. Ya, selamat malam. Ini Bang Adi Yusuf, ini Muslim non Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang Adi Yusuf? Bentar ya, Raspane ya, di mute dulu ya, sebentar brother ya. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Waalaikumsalam. Saya cuma menyampaikan Amin, passwordnya masya aja. Allah ya. Siap, subhanallah, Allahumma sholli ala Oke, sayyidina saya turun ya Uni, Muhammad. terima. Oke. Siap. Oke, Raspani bisa buka cam, brother. Silakan dibuka camnya dulu supaya enak kita. Waduh, gelap di sini yuk. Nggak apa-apa, brother. Kristen Islam, brother. Kristen yuk, Kristen. Nggak pede saya yuk. Ya. Nggak pede. Nggak apa-apa, brother. Kita nggak lihat body, kita nggak peduli body. Yang penting kenapa kita suruh buka cam supaya jelas yang ngomong. Kalau kita bicara agama ini kita harus jelas karena agama ini sensitif ya. Kita nggak mau nanti Betul. Anda nanti ngomong sembarangan, nanti buka cam aja, brother. Karena ini kita bicara agama ya. Silakan dibuka camnya, brother. Karena saya khawatir orang Kristen kalau nggak buka cam nanti menghujat nanti. Enggak yuk, enggak. Kalau saya emang enggak. Nggak apa-apa, brother, buka saja. Mungkin tidak seluruh wajah dilihatkan. Yang penting kami tahu Anda bukan ChatGPT, Anda manusia normal yang bisa diajak bicara. Biar kita enak. Karena kalau kita buka cam ini vibe-nya lebih tenang kita bicara, lebih santai, lebih asik. Karena kalau tutup cam ini saya nggak tahu ini orang ini bisa nanti menghujat habis itu kabur. Saya berdosa saya nanti. Silakan dibuka camnya, ya brother. Biar enak, brother. Kalau kalian anak-anak Tuhan kenapa takut? Ya, Mesra dibuka camnya, Mesra. Yang Oke, mau lah, yuk, ngobrol keluar sama saya buka kamera. cam. Iya, kenapa kamu Ya, takut? silakan. Kalau kamu takut menghujat. Dari tadi kamu menghujat. Saya nggak pernah menghujat. Kalau menghujat laporkan saja kantor polisi ya, Mesra ya. Saya nggak mau berdebat apakah saya menghujat atau tidak. Mesra, suara kamu butuh ketenangan dirimu itu ya. Yuk, mau nanya dong, Raspani yuk. mau lanjut atau? Mau nanya dong, yuk. Ya, Satu buka nanya. cam dulu lah. Gantian dulu Satu Mesra aja, ya. satu. Mesra sabar dong. Satu aja, yuk, Kalau satu, punya yuk. Roh Kudus bisa nggak? Ya.
Aduh, Raspane buka cam harusnya Raspane. Jangan kayak gitulah. Kalian jangan nggak bisa diatur gitu dong. Kalian ini kan orang Kristen, katanya punya adab. Aku Katanya laki-laki punya Roh Kudus. Masa nggak kayak pede, gini? yuk. Nggak malu yuk, banyak orang. Ya udah turun aja ya. Turun Oke, ya. oke, Terima oke, kasih oke. ya. Ya, saya besarkan Mesra. Silakan dibuka camnya Mesra. Saya cuma mau bilang introspeksi Mesra. diri aja ya. Gak usah takut. Gak perlu Nggak kau usah ngajarkan aku takut introspeksi. dihujat Kau siapa aku? Mama aku bukan turun kau. Kau Kristen ngajarin aku orang Islam. Adat agama kau sama aku beda. Kau diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Aku pula mau kau ajarin. Gak usah kau ngajarin aku. Mama aku masih ada mau ngajarin aku. Kau ajak diskusi. Kau pula yang ngajarin aku. Kau ajari anak-anak kau sana. Jangan aku yang kau ajarkan. Hantu belau. Hantu belau. Bunda Gembala mau kau ajarkan. Bunda Gembala mau kau ajarkan. Ini Bunda Gembala nih. Bunda pecut lehermu nanti. Halo Lucifer. Halo nih. Ya, Muslim non Muslim, brother. No nih. Ya, brother. Oh, tidak bisa open cam. Gimana nih, brother? Nggak bisa open cam nih? Ya sesuai kebijakan aja lah. Kalau misalnya nggak boleh juga nggak apa-apa. Saya cuma mau Berapa tanya. kali bertemu? Sudah berapa kali bertemu sama saya dalam ranah dialektika? Sudah pernah belum? Belum sih, belum pernah. Belum pernah, karena Anda memang tidak bisa open cam. Saya kasih Anda toleransi sekali bertanya kepada saya 3 kali maksimal ya. Tapi Iya. ketika Anda sudah mulai tantrum, menghujat, saya turunkan ya. Itu kebijakan kami di sini ya. Demi Oke, siap. tercapainya peradaban yang aman, damai dan teratur, kami tidak memberikan tempat bagi para penghujat untuk eksis di komal kami, oke? Baik, Lucifer. Karena saya melihat Anda tidak cukup pengikut untuk buka cam, berarti memang ini satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaan. Jadi pertanyaan saya sih ini udah lama sebenarnya ya. Kan kalau misalkan di Kristen itu Yesus itu pernah mati gitu, dan dia akan bangkit lagi katanya kan kalau dalam agama Kristen gitu. Dan intinya dia masih hidup lah. Kalau misalkan di Islam juga ceritanya sama, walaupun dia nggak mati, cuman dia tetap masih hidup gitu. Nah pertanyaannya itu kenapa gitu di antara setiap nabi semuanya mati, hanya Yesus gitu yang masih hidup? Itu aja sih. Pertama, kenapa kamu bertanya itu sama saya? Karena kamu tidak membaca kitabmu dengan baik dan benar semuanya. Siapa bilang cuman Yesus yang hidup? Kamu nggak tahu Elia sampai sekarang belum mati. Henok bahkan belum mati sama sekali. Dia udah ke surga duluan tanpa kematian. Tuhan kamu kalah. Kalau kita bicara seperti itu, diam dulu. Saya kan lagi menjelaskan. Kalau Anda tidak siap mendengarkan jawaban dari saya, kan saya nggak perlu paksa kan. Di sini tempat orang yang mau mendengar saja. Ketika Anda berkata, membuat sebuah statement, kemudian mengajukan pertanyaan, pertanyaannya kenapa hanya Yesus yang masih hidup? Kan itu sebuah hal yang terbantahkan. Bahwa Elia bahkan belum pernah mati. Bahkan lebih rendah Yesus di bawah Elia. Yesus harus mati dulu baru ke surga. Elia dan Henok tidak perlu mati sudah ke surga. Maka kalaupun mau menuhankan Nabi, lebih baik tuhankan Nabi Elia sama Henok. Walaupun dia bukan nabi dalam iman Kristen. Ngapain menuhankan yang pernah mati? Sekalian aja tanggung yang nggak pernah mati-mati aja. Kalau parameter mati dan bangkit adalah definisi ketuhanan. Ya, jadi begini brotherku. Sebenarnya pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan yang mencoba untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah entitas yang berbeda dari nabi lainnya. Tapi kalau Anda teliti, Anda telusuri, apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan juga oleh orang-orang terdahulu. Menghidupkan orang mati. Elisa dan Elia bisa menghidupkan orang mati. Apa? Mati dan bangkit. Lazarus pernah mati dan bangkit. Elia pernah membangkitkan orang mati dan hidup. Bahkan orang-orang kudus pun ketika Golgota terpecah, itu ada yang bangkit. Jadi tidak spesial. Banyak orang yang sudah bisa seperti itu. Kalau dikatakan hanya Yesus dari surga, siapa bilang? Lucifer pun jatuh dari surga kok. Jadi artinya, kalau Anda ingin menuhankan Tuhan, tolonglah sesuai dengan definisi ketuhanan itu secara umum dan universal, yang tidak bertolak dengan akal dan hati nurani, brotherku. Kecuali memang ketuhanan Tuhan Anda itu tertolak oleh akal, tertolak oleh hati nurani. Tidak apa-apa, kita berbeda di sini.
Tetapi minimal saya hanya mengajak kalian memfungsikan critical thinking kalian. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang ditanya dengan pertanyaan kritis, dan orang-orang cerdas juga berani bertanya kritis. Itu ciri-ciri orang yang cerdas. Ya, artinya saya ini mengajak Anda untuk memfungsikan critical thinking. Apa iya Yesus Tuhan? Apakah kamu menyembah kepada orang yang pernah mati? Sementara ada orang yang belum pernah mati seumur hidupnya sampai detik ini. Nah, kurang lebih seperti itu, brotherku. Silakan pertanyaan kedua. Iya, itu maksud saya. Saya kan pengen tahu gitu apakah emang benar gitu kalau Yesus Tuhan. Dan kalau misalkan yang saya telusuri juga perbedaannya ada banyak ya. Kayak mungkin saya kurang tahu gitu kalau misalkan Nabi Elia diangkat secara jasmani atau jiwanya aja, itu saya kurang paham. Mani. Cuman yang kurang paham. Jasmani karena dia naiknya pakai kereta berapi. Oh, Dan jadi itu secara- dilihat katanya oleh penulis kitab Anda, dilihat manusia. Kalau roh yang naik nggak mungkin bisa dilihat. Emang bisa dilihat manusia? Ya, itu bukti dia naik secara jasmani karena dia naik pakai kereta berapi. Ada kudanya. Baca dalam kitab Raja-Raja. Berarti kenapa kalau misalkan mereka yang masih hidup itu, tapi pas di akhir penghujung di dua agama inilah, di Kristen di Islam, itu yang diturunkan hanya Nabi Isa gitu yang diutus. Itu juga masih jadi pertanyaan. Hanya Nabi Isa. Ini jawabannya. Hanya Nabi Isa yang dituhankan oleh manusia, yang disalahpahami atas kedegilan manusia, padahal dia tidak pernah mengaku Tuhan. Maka nanti dia hadir kedua kali sebagai bentuk cinta Allah kepada kalian-kalian yang lahir dari rahim Kristen, yang udah berkali-kali dinasehati Bang Juma, berkali-kali dinasehati Yonatan Nandar, berkali-kali saya beritahu, berkali-kali disampaikan apologet, telinganya masih budek saja, matanya masih buta saja, tapi sudah berkali-kali mendapatkan ilmu pengetahuan. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, Yesus tidak cocok dikatakan Tuhan, dia bahkan mengaku Bapa lebih besar daripada aku, tapi telinga kalian tidak mendengar. Pada akhirnya sebagai bentuk cinta kasih Allah dan tanda-tanda datangnya hari kiamat, dia datang berterus terang. Baca Matius 7 nomor 15 sampai 21. Pada hari itu dia akan berterus terang, enjahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian pelaku kejahatan. Apa kejahatan kalian? Memfitnah Yesus mengaku Tuhan, mengatakan dia terkutuk, menebus Taurat yang juga adalah kutukan. Kejahatan itu. Baca dalam kitab Anda, hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel adalah sempurna, menyejukkan jiwa, menyelamatkan manusia kalau dikerjakan dengan tulus. Bahkan kalaupun tidak dikerjakan, ada toleransinya dari Tuhannya Bani Israel. Apa itu? Ada korban penebus salah. Tiba-tiba Paulus mengajarkan dalam Galatia pasal 3, 10 sampai 13 bahwa harus dijalankan semuanya, kalau tidak jadi terkutuk. Dikatakan kemudian Taurat terkutuk. Lalu kalian percaya dengan orang ini, sementara Yesus mengatakan, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang melengkapinya. Itulah kejahatan kalian. Makanya wajar Yesus mengusir kalian, karena kata Yesus, yang masuk surga yang melaksanakan perintah Allah Bapa. Perintah Allah Bapa yang fundamental dari zaman Abraham sampai keturunannya, yang adalah perjanjian kekal, itu dibatalkan di generasinya Kristen atas izinnya Paulus. Batalnya hukum Taurat di tangan Paulus, Efesus 2:15. Pernahkah Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak, saudaraku. Yesus adalah orang Yahudi. Dia bukanlah penganut Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen, karena Kristen muncul di Antioquia di bawah kekuasaan tangannya Paulus. Bahkan sebelum Paulus mengaku-ngaku sebagai rasul, ketika Yesus sudah naik ke Uranus, ke langit, apa kata Yesus? Jika ada yang mengatakan kepadamu, bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di bilik, jangan kau percaya. Tapi kau percaya kepada orang yang waktu mau ke Damsik di padang gurun mengaku bertemu roh yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan Yesus berbentuk roh? Yesus hadir sebagai manusia, ke surga katanya sebagai manusia, turun lagi sebagai manusia. Tiba-tiba bertemu dengan Paulus. Kalau memang Yesus bisa mengkristenkan orang-orang jahat, kenapa dia tidak kristenkan Hawking dan Martin si Hitler itu? Kenapa dia tidak mengkristenkan orang-orang yang bermanfaat buat peradaban? Apa gunanya mengkristenkan Paulus? Mengajarkan agama Kristen, kemudian menjadikan orang Kristen adalah umat terjahat sepanjang masa. Sejak kapan Yesus pernah menubuatkan kepada murid-muridnya, nanti aku akan memilih salah satu rasul yang kuutus untuk keluar Israel dari kalangan yang orang Farisi. Tapi Yesus berkata, hati-hati dengan ragi Farisi.
Tapi ternyata kalian malah merasulkan orang Farisi yang kata Yesus dalam Matius 23:15, celakalah kalian orang Farisi. Kalian menyeberangi lautan, menjelajah daratan, mengajarkan agama kalian dan mempertaubatkan orang yang orang taubat ini 2 kali lebih jahat daripada kalian. Mari kita buktikan. Di mana sepanjang sejarah ada agama yang pernah membunuh karena berbeda denom tentang siapa Yesus kecuali Kristen yang datang dari orang Farisi bernama Paulus? Sebutkan satu agama selain Kristen. Nggak ada sih. Baca Matius 23:15. Maka Paulus dan Kristen menggenapi Matius 23:15, di mana dikatakan pengikut penyesat ini kejahatannya 2 kali lebih lipat. Saya bacakan sejarahnya. Perang salib, Paus Urbanus membunuh orang Yahudi dan orang Islam di Yerusalem. Genosida Kanada suku Indian, genosida suku Aborigin, anak Theos dengan bula kepausan, doktrin interkaitera, kolonialisme, berapa ratus tahun, berapa juta jiwa yang mati. Belum lagi inkuisisi kurang lebih hampir 600 tahun. Berapa juta jiwa yang dibunuh karena berbeda doktrin. Oh, Protestan tidak luput dari inkuisisi, di mana dibunuh orang-orang yang adalah pengikut Yesus tapi ngakunya anak baptis. Di mana kemudian di Eropa di abad ke-12 sampai 14 adanya perburuan penyihir, perempuan dikatakan penyihir lalu dimatikan. Di mana juga adanya perang dunia pertama, perang dunia kedua, Holocaust dilakukan oleh orang-orang beragama Kristen. Betulkah dalam Matius 23:15 itu orang yang bertobat mengikuti penyesat ini kejahatannya 2 kali lebih lipat daripada penyesat itu? Ingat kejahatan Paulus? Membunuh orang yang mengaku pengikut Yesus. Siapa yang paling banyak dibunuhi orang Kristen, Katolik, dan Protestan? Sesama kalian sendiri. Inkuisisi. Ada agama selain Kristen yang menginkuisisi saudaranya? Apakah Islam pernah menginkuisisi saudaranya beratus-ratus tahun? Baru-baru ini Irlandia, Kanada membongkar kebusukan gereja Katolik, di mana ditemukannya ratusan mayat anak-anak kecil. Irlandia 769 jenazah anak kecil yang dibuang dalam septic tank, yang diasuh di panti asuhan yang diasuh oleh gereja. Di Kanada, di asrama sekolah, di asrama yang didirikan oleh gereja, yang dibentuk oleh gereja, ya, di mana di situ boarding school, anak-anak suku Indian diculik dari rumahnya, diasimilasi paksa di situ, mati mereka, ratusan korban jiwa, makam tak bernama. Kejahatan mengatasnamakan Tuhan itu. Belum lagi ada namanya sekolah tempat perempuan-perempuan yang dikatakan pesundal, perempuan berdosa dijadikan budak berpuluh-puluh tahun, dan baru ditutup sekitar tahun 19-an ini. Kejahatan yang terstruktur, sistematik, dibenarkan oleh gereja, hanya dilakukan oleh agama Kristen, brother. Maka siapa yang memenuhi nubuatan Matius 23:15 kecuali Kristen, Islam, Hindu, Buddha? Hindu, Buddha, Islam tidak datang dari orang Farisi. Kristen yang datang dari Farisi, saudaraku. Silakan dibaca Matius 23:15. Mantap, memang Uni ini luar biasa, Rek. Keren. Silakan. Jadi kalau misalkan ya dari Kristen itu memang sudah ada yang menuhankan gitu dari sebelum Islam itu datang. Jadi kenapa di dalam Islam itu tetap saja gitu Yesus itu harus ada atau hadir nanti di akhir zaman? Kenapa enggak nabi-nabi yang lebih hebat dari dia gitu? Jadi penglihatan saya di sini di antara agama-agama samawi ya, kecuali Yahudi mungkin, di dalam Islam dan Kristen, Isa itu seperti anak spesial kalau ya penglihatan saya, karena di akhir dan di setiap mukjizatnya mungkin yang saya lihat ya, dia lebih banyak atau bagaimana secara nilai lah. Kenapa dia lebih gitu? Saya jawab. Kami umat Islam, kenapa kami tidak menjadi orang yang membenci seperti Yahudi yang membunuh para nabi dan orang Kristen yang banyak menjelek-jelekkan nabi? Kenapa kami tidak seperti kalian? Karena kami tidak membanding-bandingkan nabi. Kami tidak membanding-bandingkan nabi. Ingat, dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rasul. Tidak ada perbedaan antara rasul-rasul itu. Saya sapa dulu brother saya dulu. Assalamualaikum Bang Peluput atau Bang Loding? Haji Yesus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Bang Loding sama Bang Peluput. Izin, ya Lucifer ya. Iya. Izin Uni mau ini apa namanya? Iklan sedikit buat 2,4K ya. Teman-teman dibantu di follow teman-teman. Kang Nandar. Izin Kang Nandar. Ya, silakan. Iklan.
Udah ya. Oke. Ya. Nggak, aku juga minta follow akun satu lagi lah. Yang satu lagi nih akun baru nih. Aku naikin satu lagi ya. Silakan. Jadi brotherku tadi saya sudah menjawab. Kalau Anda jeli mendengarkan saya, ya, Anda sudah tahu jawabannya. Karena di sepanjang sejarah kenabian, hanya Nabi Isa yang disembah, yang dijadikan Tuhan walaupun beliau tidak mengakuinya. Wajarlah kiranya beliau diturunkan kembali untuk memberikan kesaksian tentang siapa beliau. Karena kecintaan Allah kepada kalian generasi terakhir ini, biar kalian tahu bahwa kalian itu betul-betul tersesat secara nyata. Karena Nabi Isa nanti itu datang untuk mematahkan salib, membunuh babi. Dulu, waktu dulu dia hadir sebagai yang kalian baca di kitab kalian. Dia bahkan memasukkan setan ke dalam babi. Giliran kalian malah kalian makan setan sama babinya. Bentar dulu, aku mau ambil dulu nih. Teman-teman tolong dibantu ya. Saya naikkan akun saya ini. Makasih kakakku di bawah. Mak, mau naik mak. Mak. Tes. Ada nih. Tes, oke. Tolong di follow teman-teman akunnya dua yang akun baru ini ya. Tolong di follow ya, biar saya bisa pargoy lagi ya. Oke. Jadi gini Lucifer, adekku yang mungkin ganteng ya, mungkin saja ganteng. Begini adekku. Jadi Nabi Isa itu tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa itu masa kenabiannya sangatlah singkat, termasuk singkat. Kenapa? Karena dia jangankan sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja dia tidak diterima. Dakwahnya ditolak mentah-mentah. Bahkan pengikut-pengikutnya pun tidak berdaya menurut perspektif kitab kalian. Nah, maka Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagainya untuk pembuktian juga secara hikmah bahwa betapa tegar tengkuknya orang Yahudi. Sudah jelas bukti yang nyata Nabi Isa memiliki mukjizat. Mereka tuduh Nabi Isa adalah seorang penipu. Mereka katakan dari Balzebul. Memang mereka cenderungnya ingkar. Tiba-tiba orang Kristen mengatakan dia Tuhan. Jadi kesalahpahaman terhadap Nabi Isa nih membuat banyak umat tersesat. Ada orang Yahudi yang tidak mau menerima, orang Kristen menuhankan. Sementara kami diberikan pengetahuan bahwa dia bukan Tuhan dan dia bukan orang terhina, tapi dia adalah Rasul yang cintai oleh Allah. Nah, wajarlah kemudian secara rasio beliau diturunkan kembali. Untuk apa? Kalian itu dicintai oleh Allah, manusia itu dicintai oleh Allah. Berkali-kali Fir'aun aja diberikan kesempatan untuk didakwahi oleh Nabi Musa. Jadi ketika nanti dia turun, maka akan terbukti kalian ini adalah setan atau betul-betul adalah orang benar. Karena nanti ketika dia turun, kalian akan menolak dia. Kenapa? Kenapa dia akan kalian tolak? Karena dia hanya akan mengajarkan kalian menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Sebagaimana dia pernah datang dulu yang ditolak oleh orang Yahudi ketika dia berkata, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Nanti dia hanya akan membuktikan kalau kalian ini adalah pelaku kejahatan yang akan diusir oleh dia. Enyah kalian, aku tidak mengenal kalian. Jadi wajar dia itu diturunkan kembali supaya menunjukkan, kamu lihat nih perang-perang akhir ini kaitannya dengan agama. Loh, coba kamu perhatikan perang Israel melawan Palestina. Apa kata mereka? Kami mengambil tanah perjanjian Tuhan, kami menunggu Mesias. Mereka masih menunggu Mesias, kata mereka. Sementara Mesias yang asli telah hadir dulu 2000-an tahun lalu. Mereka tolak. Maka wajar nggak Nabi Isa datang kembali nanti untuk menunjukkan bahwa kalian itu semuanya penipu. Ketika nabinya sudah datang, Mesiasnya sudah datang, tetap kalian tolak. Supaya menunjukkan bahwa pantaslah kalian ini tempatnya di neraka. Maka Nabi Isa datang nanti hanya akan mengajak untuk menyembah kepada Allah, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, itu naluri kita sebagai manusia. Kenapa beliau diturunkan kembali? Karena beliau disalahpahami, ya. Jadi tidak ada bagi kami umat Islam itu membanding-bandingkan para nabi. Karena kalau kami membanding-bandingkan para nabi sementara Allah menyamakan mereka dalam cinta dan kasih sayang Allah, tapi mereka punya spesifik berbeda-beda tentang kemampuan dan kepintarannya dan lain-lain sebagainya. Contoh, Nabi Musa bisa membela laut. Nabi Yesus bisa nggak membela laut? Tidak. Nabi Yesus cuma jalan di atas laut, di atas danau. Apakah Nabi Yesus lebih rendah daripada Nabi Musa? Tidak. Kalau ketika Nabi Musa bisa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, Yesus tidak memerdekakan orang Yahudi zaman Helenisasi. Tidak bisa. Apakah Yesus lebih rendah daripada Nabi Musa? Tentu tidak. Kami tidak boleh seperti itu. Karena setiap masa itu bentuk, pola, konstruksi berpikir, psikologi manusia itu beda-beda.
Di zamannya Nabi Musa orang lebih senang dengan sihir-sihir. Maka mujizatnya adalah kayak terlihat melawan sihir pada waktu itu. Zaman Nabi Isa orang dengan pengobatan-pengobatan. Dengan Nabi Muhammad orang suka bersair-sair sesuatu yang indah. Maka sesuai zamannya. Jadi ketika Nabi Isa turun lagi ke dunia, bukan berarti karena dia Tuhan, bukan berarti karena dia spesial. Semua Nabi itu spesial. Buat apa Nabi Muhammad datang kembali? Dia sudah selesai dengan tugasnya. Buat apa Musa datang kembali? Selesai sudah tugasnya. Apalagi ngapain Nabi Ibrahim hadir kembali? Selesai sudah tugasnya. Yesus kenapa bisa dikatakan belum selesai? Kenapa? Karena ternyata kesalahpahaman semakin banyak tentang dirinya. Wajar dia diturunkan nanti untuk membuktikan kepada kalian bahwa dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oke, paham. Cukup sih sampai di sini aja. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Udah nggak ada sih. Mungkin nanti lagi. Makasih Uni ya. Mau standby dulu atau mau turun? Saya mau standby atau mau turun? Saya turun aja. Sehat-sehat selalu. Saya belum mengajak kamu ke Islam karena saya mau kamu berpikir dulu. Karena Islam itu agama untuk orang-orang berpikir. Insya Allah, kalau kamu termasuk orang-orang berpikir, hatimu tenang, jiwamu betul-betul berdamai dengan ilmu pengetahuan, kamu sendiri yang akan memilih Islam nanti. Tidak perlu saya ajak kamu yang akan pilih. Saya nggak perlu. Sekarang ini saya bilang, ayo masuk Islam. Nggak, Islam nggak butuh jemaat. Jemaat yang butuh Islam. Lebih baik sedikit berkualitas ketimbang banyak tapi bak bui di lautan. Maka berpikirlah adikku, ada perbedaan kita dengan binatang. Ada yang namanya pikiran, ada yang namanya hati nurani. Orang tidak berpikir ODGJ, orang tidak berhati nurani namanya psikopat. Bagaimana mungkin agama bertentangan dengan akal dan hati nurani? Tidak mungkin. Tidak mungkin bertentangan ajaran Tuhan dengan hati nurani dan akal. Karena dua komponen ini Allah berikan, Tuhan berikan gratis kepada kita. Sebagai pembeda, sebagai cara, sebagai metode untuk membedakan mana benar, mana salah. Berpikirlah adikku. Setelah engkau berpikir, insya Allah kau sendiri akan memilih jalan kebenaran itu. Ya. Oke. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu. Semoga diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Ya Allah Uni, Masya Allah luar biasa keren. Tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangan, Ma. Masya Allah. Islam yang keren ya. Iya, Islam memang keren. Teman-teman Kristen sebentar di bawah jangan no hujat ya teman-teman. Nanti typingnya saya bisukan. Karena apa? Hujatan itu memicu untuk kemarahan. Hujatan itu memicu keangkara murkaan ya teman-teman. Jadi tolong kalau misalkan mau naik dengan data hayu, mau open cam, close cam silahkan lah, gitu ya. Teman-teman jangan hujat. Karena kalau kalian teman-teman Kristen dihujat itu lebih ganas kita menghujatnya kembali karena dengan Bible kalian sendiri. Ya teman-teman silakan saya naikkan random. Lanjut Uni. Ya ini Bang Edward nih. Bang Edward ini anak Theos atau Islam atau hamba Allah nih? Kristen. Oke. Silakan Bang Edward. Saya lihat Anda belum bisa buka cam. Sebenarnya saya mewajibkan orang yang ngobrol dengan saya itu buka cam. Saya tidak mau menghadapi orang-orang yang tidak jelas. Ya. Sebentar, ini anak aku telepon dulu Bang Yonat. Bentar, temani dulu Bang Edward. Sapa dulu Bang Yonat. Ini Arum telepon ini bentar. Siap. Bang Edward. Silakan Bang Edward. Saya di sini hostnya, narasumbernya Uniripa, tetapi sebelum ke Uniripa, kalau mau ada yang mau disampaikan silahkan. Bang Edward. Halo. Ya, Kristen, Protestan atau Katolik Bang? Protestan. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya. Jawabannya apa Bang? Tenang Bang. Ya. Jadi gue yang kaku nih. Tenang Bang. Abang nggak usah nervous, tenang aja. Saya bukan artis kok. Oh iya. Santai aja Bang, tarik napas. Santai aja.
Ya, tarik Iya, nafas ya Bang betul, ya. betul. Buka Biblenya Bang. Silakan. Iya, iya. Jadi gini, dulu sebelum ada medsos, saya suka nonton apa namanya ceramah-ceramah di TV. Saya terharu dengan ceramah-ceramah di TV. Siap. Dan ketika ada medsos, mulai terbuka semua, saya jadi kaget gitu. Jadi di ajaran kedua belah dari ajaran Kristen, dari ajaran Muslim, ketika ada YouTube, TikTok, medsos lah. Medsos ya, Medsos kita baru kita baru tahu juga, oh ajaran ini begini ya. Jadi di zaman dulu kita nggak tahu, kita taunya di zaman sekarang gitu. Ya, enggak, pertanyaannya apa ini? Bapak tahu kalau Yesus sering berbohong atau gimana? Oh bukan, maksudnya di ajaran Islam ada yang kita baru tahu di Apa itu? zaman medsos ini. Apa yang di baru tahu itu? Contohnya? Contohnya saya pernah dengar ada ajaran kalau ketemu Islam kalau ketemu Kristen harus dipersempit jalannya, seperti itu. Itu aja. Itu saja. Dipersempit jalan apanya ya? Jalan gang atau jalan gang atau jalan raya atau jalan ajarannya atau jalan apa, Pak? Saya ndak enak sih kalau mau bilang semuanya, tapi intinya saya baru tahu juga sih yang agak negatif lah begitu. Gitu. Negatif seperti apa, Pak? Aduh, Bapak perjelas coba, jadi netizen yang di bawah nanti mengerti, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Saya juga bingung Bapak ngomong apa gitu. Intinya aja, Pak, intinya, Pak. Intinya banyak hal-hal negatif yang saya temui di zaman medsos ini. Ya apa? Nggak usah ini. Nggak, pertanyaannya apa? Bapak yang mau disampaikan gimana, Pak? Oke, gini aja. Ya, Bapak bingung, saya juga bingung, Pak. Mari kita sama-sama. Jadi gini, Pak. Ambil referensi literasi itu harus dari sumber aslinya. Ya kan? Sekarang gini. Bapak kan lihat medsos sekarang dan Bapak mengatakan sudah memiliki banyak pengetahuan gara-gara medsos, apa yang sebelumnya tidak diketahui lalu sekarang diketahui. Sekarang saya tanya, di dalam Islam kafir itu ada berapa? Kafir itu ada berapa? Oh, kurang tahu sih kalau. Nah, makanya kalau cuma dengar Edis TV, Bapak terbodohkan nih. Kafir di dalam Islam itu ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ya kan? Kemudian ada kafir ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Dari keempat tipe kafir ini, yang 3 ini nggak boleh dimusuhi. Yang boleh dimusuhi adalah kafir harbi, di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Jadi harus tahu konteksnya. Kalau orang kafirnya seperti Israel, ya, seperti IDF, orang Barat aja, dead to IDF, dead to IDF, free Palestine, free Palestine. Jadi kalau kafirnya seperti orang Israel, itu wajib dipinggirkan. Tapi kalau kafirnya adalah seperti Bapak yang santun, itu haram menyakiti orang Kristen yang baik seperti Anda misalkan. Di mana dasar hadisnya? Saya tunjukkan. Ya, ini ada di dalam sebuah riwayat yang sahih, ya. Di dalam sebuah riwayat yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man ada dimayan faqad adani, wa man adani faqad adallah."
barang siapa yang menyakiti seorang zimi ini kafir, salah satu golongan kafir ya, non muslim yang tidak memerangi umat Islam, maka sungguh dia telah menyakitiku. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka sungguhnya dia telah menyakiti Allah. Jadi kita ini kafir ini ada beberapa golongan. Ya. Nabi Muhammad punya tetangga orang Yahudi, Nabi Muhammad punya tetangga orang Nasrani, ketika memasak dikasih itu masakan. Jadi orang kafir yang digeser di perjalanan itu adalah kafir harbi, bukan kafir yang santun. Karena di dalam hadis dijelaskan, siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sudah menyakitiku. Adanya piagam Madinah, Bapak tahu apa? Piagam Madinah? Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis ada asbabul wurud. Jadi yang Bapak terima informasi yang terbuka ini informasi terbuka semacam apa? Sedangkan di dalam Islam jenis kafir ada 4. Saya perlihatkan ya. 4 golongan jenis kafir. Di dalam Islam yang wajib dimusuhi itu adalah kafir harbi. Contoh realnya adalah Israel. Saya tunjukkan. Jadi yang didesak, yang dipinggirkan itu kafir harbi. Kalau kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, itu nggak boleh, Pak. Nah, saya tunjukkan ya. 4 jenis kafir dalam Islam. 4 golongan kafir ya. Jadi kafir itu banyak, Pak. Ada kafir nih. Bentar ya. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Bentar, saya tunjukkan nih. Nih. Jadi banyak, Pak ya, jadi jangan salah paham nih. Ya, ada yang namanya kafir muharib atau kafir harbi. Golongan kafir ini adalah golongan kafir harbi. Mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam di negeri yang saat itu sedang terjadi konflik antara pemeluk agama. Kaum muslimin disyariatkan untuk memerangi orang kafir semacam ini sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, seperti Israel itu kafir harbi. Seperti orang-orang Kristen yang ada di Poso waktu itu konflik itu kafir harbi. Kemudian kafir mu'ahad ya atau mu'ahid. Kafir mu'ahid atau kafir mu'ahid adalah seorang kafir yang terikat perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin untuk menghentikan perang atau gencatan senjata dalam kurun waktu tertentu dan mereka tinggal di negerinya sendiri. Nah, ini pengertian kafir mu'ahad ya atau kafir mu'ahid. Yang ketiga, kafir zimmi. Kafir jima atau ahluz zimah. Kafir jima adalah yaitu orang kafir yang diizinkan untuk tinggal di negeri kaum muslimin dan sebagai gantinya mereka mengeluarkan jizyah. Kalau jizyah ini sejenis pajak ya, yakni semacam upeti atau pajak lah. Tujuannya adalah sebagai kompensasi perlindungan terhadap mereka dan mengindahkan batasan-batasan aturan Islam. Yang keempat, kafir musta'man. Kafir musta'man yaitu orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh penguasa muslim atau dari salah seorang penduduk muslim. Contohnya adalah misalnya ada kafir dari Australia, duta ya, kedutaan Australia di Indonesia ya. Contoh nih, kalau misalnya kita negara Islam, maka perwakilan itu harus dijaga, nggak boleh disakiti. Jadi jenis kafir itu banyak. Jangan disamakan semua kafir. Rasulullah sudah bilang tadi, siapa yang menyakiti kafir zimmi sama seperti menyakitiku. Kalau orang kafirnya baik, masa digeser-geser gini? Makanya hadis itu ada asbabul wurudnya, Pak. Ya, asbabul wurud itu sebab-sebab hadis itu ada. Kalau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Begitu. Iya, baru tahu juga. Baru tahu juga kan, makanya memperoleh informasi itu jangan sepihak, harus dua belah pihak. Ya, bahkan di dalam sebuah riwayat, Pak, sebentar Pak Edward. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah, Abu Bakar radhiyallahu an pernah bertanya,
kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, wahai putriku, amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sementara aku belum mengamalkannya? Menjenguk orang sakit sudah kuamalkan, ya, menjenguk orang sakit sudah kuamalkan, memberi orang miskin sudah aku amalkan. Apakah amalan yang belum aku amalkan nih, wahai putriku?" Kata Aisyah, "Rasulullah setiap pagi menyuapi orang Yahudi kafir di tengah-tengah pasar tuh di Madinah." "Oh begitu." Itu Rasulullah memberi orang makan, minum orang-orang kafir. Jadi belajarlah Islam dari sumber yang kredibel. Jangan belajar Islam kepada orang yang benci kepada Islam, ya pasti menutupi hal-hal yang positifnya. Gitu Pak. Wallahu alam bisawab. Ini belajar ke Edis Takjil, ya disesatkan lah, ditutupi. Nah, sudah kembali narasumber kita ya. Jangan salah guru ya Pak ya. Nah, Salah guru. silakan Pak Edward ya. Kembali ke Uniripa, saya hanya sebagai pembackup saja tadi. Silakan Pak. Ya, sorry ya Pak Edward. Tadi saya ada telepon dari anak-anak, biasalah. Sambil sambil menjaga anak walaupun jaraknya jauh, insya Allah lah sama-sama. Saya sebagai ini perempuan muslim tuh gini nih Pak, ya. Walaupun ada kesempatan untuk berdakwah, anak tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu tetap. Oke, Pak Edward, doakan teman-teman ya, anak-anak saya sehat-sehat semua, insya Allah. Oke, Pak Edward. Mungkin sedikit saya masuk dulu. Amin. Ya, saya masuk sedikit dulu begini, Pak Edward. Bapak kalau lihat sepanjang sejarah, kalau Bapak adalah orang yang jujur, kita di sini nggak butuh orang pintar, Pak. Masuk surga itu bukan karena seseorang pintar, tapi karena seseorang itu jujur. Pintar itu, Pak, itu sesuatu yang bisa dipelajari. Jujur itu pilihan, Pak. Ya, jujur itu pilihan. Ya, nah kalau Bapak bisa jujur dengan diri Bapak sendiri, Bapak tinggal di Indonesia ini, apa yang sudah Bapak alami yang dilakukan oleh orang Islam atas nama agama terhadap diri Bapak. Kita jangan bicara konflik dulu, panjang nanti ceritanya. Bapak pribadi saja. Silakan. Bapak pernah tidak ketika Bapak lagi jalan di jalan raya, terus motor Bapak dipepet sama orang Islam? Silakan Pak buka mic-nya. Kita jujur-jujuran Pak. Kita nggak perlu ngotot-ngototan kalau ngobrol. Belum pernah sih. Nah, jadi ketika Bapak hidup di lingkungan mayoritasnya Islam, kemudian disupport dengan aturan undang-undang yang bahkan dibuat oleh mayoritas orang Islam sendiri, tapi tidak merugikan kalian umat Kristen, apa alasan kalian masih memiliki stigma negatif kepada kami umat Islam? Islamofob, Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang, kenapa Islam terus? Padahal mohon maaf Pak, secara langsung ke saya belum ada sih yang saya dapati. Itu tadi cuman dapati di itu saja di medsos. Malah sebelumnya saya terharu dengan ceramah-ceramah di TV sebelumnya ya. Saya terharu dengan ceramah-ceramah di TV. Nah, ketika mulai mengenali medsos, nah kita mulai aduh kok begitu ya. Itu aja. Jadi kalau Bapak lihat, it's okay. Itu saya sangat maklum. Justru orang seperti Bapak ini orang yang kami wajib untuk berikan keadilan tentang ilmu, keadilan tentang perlindungan. Bapak Rasulullah SAW itu Pak, beliau ketika berkuasa, beliau itu sudah bisa menaklukkan Mekah yang disebut dengan Fatu Mekah, Pak. Beliau tidak menggunakan senjata, menghabisi, membunuhi seperti yang dilakukan tentara salib dan kolonialisme, menjelajah, mengambil, mengeksploitasi wilayah. Rasulullah, Pak, beliau bahkan membuat perjanjian Hudaybiyah. Dilanjutkan dengan Sayyidina Umar, kemudian membuat perjanjian lagi di Yerusalem bersama Sopronius. Dan bahkan Rasulullah pernah mengirimkan surat perlindungan ke gereja Santa Katrina, Pak. Surat perlindungan itu ada capnya Nabi Muhammad. Memang teks aslinya sudah tidak ada lagi, tapi ada kopiannya yang diselamatkan oleh, kalau tidak salah, kerajaan Turki kalau tidak salah tuh. Tapi fotokopinya ada di situ, gereja Santa Katrina. Artinya kalau kita lihat ajaran Islam itu tidak seburuk yang disebarkan oleh orang-orang di sosial media, Pak. Sosial media ini ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak pandai memakainya, maka akan membunuh diri kita.
Banyak orang-orang menjadi korban sosial media karena hoax, ketipu, dan segala macam. Makanya sebagai orang Islam, saya mengajak teman-teman Kristen di sini untuk kritis ketika mendapatkan informasi. Bagus Bapak meng-cross check kepada kami sehingga Bapak dapat penjelasan daripada kami bahwa kami adalah umat yang sangat tegas terhadap pengkhianat, Pak. Bapak dengan saya terikat perjanjian damai. Apa perjanjian damainya, Pak? Undang-Undang 1945. Bapak mengingkari perjanjian itu, Bapak merongrong mengganggu akidah kami. Kami diperintahkan, Pak, wajib memerangi orang-orang yang memerangi kami. Tapi ketika Bapak sama-sama dengan kami memegang perjanjian tersebut, ketika ada saudara muslim saya yang zolim kepada Bapak, Rasulullah katakan, barang siapa yang berlaku tidak adil kepada kalian, orang kafir yang membuat perjanjian dengan kami, Rasulullah akan bersengketa dengan orang tersebut, berperkara nanti di yaumil hisab. Tidak aman dia dari bagaimana Rasulullah marah kepada beliau nanti, kepada orang-orang tersebut. Kami diperintahkan adil, Pak. Nah, kalau kita bicara tentang konflik, Pak, kita harus runut. Kita baca kenapa terjadi, apa kronologisnya. Jangan begini, Pak, nanti. Nanti kelakuan umat Kristennya yang nyebelin, ngeselin, nanti umat Islamnya mukul, nangis, minoritas tertindas. Maka kita nggak bisa kalau bicara sebuah peristiwa itu tidak ikut kronologisnya kita bahas, nggak bisa. Tapi saya akui tidak semua umat Islam ini soleh dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Banyak umat Islam yang bejat dan sombong dalam beragama. Banyak yang mereka merasa mayoritas terus mereka merongrong minoritas. Ada kok, ada yang merendahkan Iya, betul itu, betul. Tragedi Di Islam Armenia ada, di dulu Kristen saya juga ada. membahas itu. Artinya, tapi secara faktual Kristen lebih banyak, Pak. Kalau Pak jujur nih, secara sejarah Kristen lebih banyak. Ya. Tragedi Armenian itu pun saya bisa menjelaskan itu, Pak. Itu karena memang sudah ada clash dari awal dari orang-orang Armenian. Kalau kita bicara sejarah nih, Pak, karena saya sedang mengkaji sejarah nih. Jadi memang sudah ada clash, walaupun tidak saya benarkan pembunuhan terhadap orang-orang Armenian 1,6 juta jiwa itu ya. Tapi tetap Bapak harus tahu, ntar ada telepon ini. Tetap Bapak harus tahu bahwa itu 800-an tahun kurang lebih mereka hidup berdampingan sebelumnya, Pak. Lalu kenapa tiba-tiba aku bisa clash? Sudah ada, Pak, pertikaian-pertikaian. Orang Armenian yang dituduh berafiliasi dengan Rusia lah. Kemudian mereka ini. Itu tuh masalah itu saya bisa jelaskan, Pak. Saya mempelajari itu. Tapi jangan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah kejujuran Bapak di sini untuk jujur mengatakan, apa iya mayoritas Islam di sini merongrong agama Bapak? Jujur. Kalau Bapak bicara tentang gereja yang dilarang, ayo Bapak bahas satu permasalahannya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Saya kalau ada orang Islam yang terjadi kemarin di Padang itu, saya pernah itu kemarin di Padang, orang Islam ngaku bawa senjata terus maunya orang yang ngontrak di rumahnya gara-gara nyanyi-nyanyi. Itu saya bilang tuh arogan itu. Saya katakan itu tidak boleh. Tapi kalau itu perbandingannya blunder Kristen, Pak. Blunder Kristen. Hingga detik ini, Pak, yang mau keluar dari Indonesia ini bahkan membunuhi orang itu Kristen agamanya, Pak, di Papua. Tapi apa perlu kami serang dengan begitu saja? Nggak perlu. Karena kita memisahkan antara penganut agama dengan agamanya. Kalau kita mau melihat agamanya beres atau tidak, lihat ajarannya lihat. Kami ini umat yang diperintahkan tegas dan menghargai diri sendiri. Allah tahu bagaimana kondisi psikologis manusia karena Allah yang ciptakan. Berkali-kali kaum kafir ketika diikat perjanjian mereka berkhianat. Bapak lihat Palestina. Nih ya, Al-Quran sudah katakan, kalian tidak akan pernah ridho kepada kami. Bapak kena sendirian di sini. Pak, insya Allah Pak, kalau Kristen mayoritas Pak, akan terulang sejarah-sejarah kelam Pak. Insya Allah Pak. Karena history will repeat itself. Berapa kali ketika Amerika saat sekarang ini saja Pak, bagaimana dia memporak-porandakan negara Islam dengan mengadu domba. Karena dia nggak mau dikalahkan, superpower, anak Theos. Jadi kita nggak usah, kayak naif banget gitu. Seolah-olah kami ini akan berharap keadilan dari kalian tuh. Itu kayak naif kami umat Islam ini, Pak. Bapak kenapa Bapak santun saat sekarang ini? Ya gimana Bapak mau anarki? Bapak sedikit sekarang. Bapak lihat di Amerika, Bapak lihat di Eropa.
Apakah orang Islam diberikan hak yang setara dengan orang-orang di Eropa yang beragama Kristen? Bapak tuh di Eropa agama yang diakui satu-satunya cuman Katolik. Boleh Islam di situ bangun masjid nggak? Kalian mempermasalahkan gereja ini, gereja itu, gereja di Indonesia ini banyak, sementara populasi orang Kristennya coba hitung-hitungan kita. Di Eropa nggak boleh Pak, sembarangan bangun masjid. Anak-anak Theo semua ada di situ. Jadi kalau kita mau mengukur Pak, psikologis dan agama, ya psikologi itu terpengaruhi, makanya ada stereotip tuh, stereotip karena adanya lingkungan yang mempengaruhi. Agama itu memang mempengaruhi lingkungan dan pribadi seseorang, tapi tidak semua perbuatan manusia itu dipengaruhi agama. Bisa jadi karena egonya, bisa jadi karena kesombongannya, bisa jadi karena perilakunya memang bobrok. Jadi Bapak cari permasalahan yang bisa kita bahas di sini, ya. Kita jujur Pak, kita nggak usah pakai ini loh. Bentar ya, gitu loh, ya. Nah Bapak lihat nih, kita perbandingan ini deh, penghujat antara Islam dan Kristen. Mari kita bandingkan nih. Saya sering mendengarkan perkataan dari orang Kristen begini Pak, kita di Indonesia ini nggak aman. Kalau kita bahas agama Islam kita masuk penjara. Kalau mereka bahas agama kita, mereka aman-aman aja, udah dilaporin. Itu kenapa? Bukan karena bobroknya hukum juga, tapi gimana kami mau dipenjara? Semua yang kami ucapkan ada di kitab kalian. Tapi apa yang kalian ucapkan semuanya tidak ada di dalam literasi kami. Nabi Muhammad pedofil, mana dalilnya? Nabi Muhammad mengambil menantunya, mana dalilnya? Nabi Muhammad mencabuli, mana dalilnya? Tapi kalau kami katakan nenek moyang Tuhan Anda pedofil, nenek moyang Tuhan Anda penipu, nenek moyang Tuhan Anda pejina, nenek moyang Anda pebinor, dalilnya tertulis indah di kitab Anda. Gimana kami mau bisa dipenjara? Jangan gini, jangan kita bersikap hipokrit. Saya mau kita nih jujuran aja. Kalau kalian masih bisa typing di Indonesia ini dan membuka komal membahas agama kalian, lalu kalian bilang kalian tertindas di Indonesia ini, pindah ke Afrika, Burundi masih butuh kalian. Tinggal di Burundi, biar dipotong kuping telinga kalian sama orang-orang separatis Kristen di sana. Jadi kita pakai faktual aja. Kalau cuman omongan itu apa Pak? Kita pakai faktual. Oh perkara gereja Pak, banyak juga orang Kristen sendiri tidak terima gereja Kristen lainnya karena beda denom. Bahkan ketika gereja mau berdiri di Papua, itu juga bukan hal yang mudah karena mayoritasnya Kristen. Bahkan di Manado juga begitu. Nggak mudah ketika kita mau mendirikan tempat ibadah di mayoritas yang berbeda dengan kita. Coba Bapak pikirkan baik-baik. Lingkungan Bapak 100 orang Islam. Tiba-tiba ada orang dari luar sana masuk bikin gereja di lingkungan Islam. Yang mau ke gereja tuh orang dari luar kota itu. Masuk akal nggak itu? Tapi kalau di wilayah itu sudah ada 20 orang Kristen, mereka butuh gereja, mereka dirikanlah gereja. Mau sebesar apapun asal kalian punya uang untuk beli. Kalau ada yang melarang, melanggar undang-undang itu. Karena sama-sama warga negara Indonesia kita. Tapi pikirkan kalian, ini Minang, Sumatera Barat misalnya, mayoritasnya Islam. Ngapain kalian bikin gereja di situ? Siapa yang mau ke gereja di situ? Artinya kalian membuat prasangka buruk. Kalian mau mengkristenkan orangnya yang udah beragama. Kecuali di situ sudah banyak Kristen, nggak ada tempat beribadah, silakan asal kalian punya izin. Jadi, alah turun. Jadi gitu, jangan hipokrit. Nggak kuat nih. Jangan, gini, jangan munafik karena sudah tidak bisa lagi mempengaruhi. Tidak kuat Ya, gitu. ya. Baik, Kita di sini terang-terangan aja kita bicara di sini. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Ampun Uni, ampun. Ampun. Memang kalau berbicara fakta ini susah, sulit. Ya, teman-teman yang mau banyak banget Uni, silakan yang mau naikkan. Ada si Gabian. Iya, jadi mari kita jujur. Diskusi agama itu bukan karena kau pintar kau masuk surga, bukan. Tapi karena kau jujur, kau tidak bohongi dirimu. Kau tidak bohongi jemaat. Kok gemuk aku sekarang pipi aku nih. Kau tidak bohongi jemaat gerejamu. Jujur-jujuran kita. Ya ngapain bohong-bohong?
Iya, iya. Kalian di Indonesia typing, bisnis kalian lancar, hidup nyaman, ngaku tertindas. Mana itu? Kocak memang oton-oton ini. Iya. Makan. Selamat Ya, malam nih, Bang Teneng. Dragon. Silakan Teneng. Baik. Selamat malam berisik Bang banget Dragon. sih. Bang Dragon. Jangan-jangan berisik. Berisik mah cari yang adem. Yang adem ya. Ini kenapa ini dijeda ini ya? Rostiah, ini Rostiah Muslim namanya aja Rostiah. Ya, Cari yang oten. Cari yang oten ya, teman-teman Muslim. Kita naikkan yang oten dulu ya, teman-teman. Ih, Udi, cakepnya lu. Cakep banget, Udi. Oke, iklan lagi lah. Sekali lagi buat 3.000 mata memandang ya, dibantu di follow akunnya Super Congor sama Uni Rifa yang ada di samping saya, teman-teman ya. Jangan lupa aja yang di tap atas. layar. Lanjut Uni. Jangan pelit ya teman-teman ya, dibantu di follow. Saya bingung teman-teman yang teman-teman di bawah yang non muslim yang naik ke atas tolong di typing ya, saya Kristen gitu biar saya naikin, soalnya saya bingung banyak banget, ada sekitar 2000. sekitar berapa orang ini yang minta naik. Ya banyak ya di bawah ya, kita ada 36 orang, ada 36 orang yang mau naik ke Wah, atas, Uni saya marah. bingung mau naikin yang mana Ya, makanya jadi bingung ya. ya.